Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diari. Di video kali ini aku akan berikan 5 resep sup bening yang segar dan pastinya tuh enak banget. Jadi buat kalian yang mau menu yang segar-segar, kalian wajib coba resep aku kali ini ya teman-teman. Untuk resep selengkapnya silahkan tonton terus ya sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini aku udah sediakan, ini aku nggak tahu namanya onyong atau gambas ya teman-teman, kan aku tuh bingung. Di tempatku tuh ada dua macam yang modelan kayak gini, jadi aku tuh suka beli, tapi yang satunya yang agak panjang itu hari ini tuh lagi nggak lihat, jadi aku belinya yang ini ya. Jadi kalau kalian tahu ini tuh onyong atau gambas atau namanya sama, kalian silahkan komen di bawah ya teman-teman. Nah ini aku kupas bersih seperti ini. Kemudian aku sediakan juga 3 siung bawang putih. Kemudian ini aku akan iris-iris dan dicincang kasar ya untuk bawang putihnya. Setelah itu sisihkan. Kemudian aku siapkan 1 lonjor daun bawang, kemudian aku akan iris-iris seperti ini. Aku pisahkan antara bagian yang putih dan bagian yang hijaunya ya teman-teman. Untuk masakanku kali ini aku bikin untuk 2 porsi, jadi nggak begitu banyak. Jadi kalau kalian mau masak yang agak banyak, kalian tinggal tambahkan aja ya. Kemudian ini gambas atau onyongnya aku akan potong. Ini yang potongnya agak besar aja ya, karena ini tuh gampang banget matangnya. Ini aku potong menjadi 3 bagian, kurang lebih seperti ini. Kemudian aku akan sisihkan ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai. Kemudian di sini aku udah sediakan 2 butir telur. Ini aku akan kocok lepas ya untuk telurnya. Kemudian aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng. Ini aku akan goreng dulu untuk telurnya. Aku akan orak-arik, setelah itu nanti baru aku akan angkat dan tiriskan ya. Jadi nanti setelah agak akhir itu baru dimasukkan aja telurnya. Nah ini bagian bawahnya udah agak kering seperti ini, lanjut diorak-arik ya teman-teman. Masak sampai agak sedikit kering telurnya, kurang lebih seperti ini. Setelah itu angkat dan sisihkan. Kemudian aku tambahkan lagi sedikit minyak goreng, ini untuk menumis bawang putih ya. Untuk bawang putihnya aku tumis sampai warnanya tuh agak sedikit kecoklatan. Setelah itu aku akan masukkan onyong atau gambasnya ya. Aduk-aduk. Nah setelah itu aku akan tambahkan air. Untuk airnya kalian sesuaikan aja ya, banyak sedikitnya. Nah setelah seperti ini tunggu sampai mendidih. Kemudian aku akan tambahkan sedikit lagi ya, kayaknya airnya masih kurang. Kemudian masukkan bumbu halusnya, ada lada, garam, serta kaldu jamur. Aduk-aduk biar bumbunya merata ya. Oke, setelah mendidih seperti ini aku akan masukkan miswanya. Karena miswanya ini udah asin ya teman-teman, tadi untuk garamnya itu aku tambahkan sedikit aja. Kalau sekiranya nanti kurang tinggal kalian tambahkan aja ya. Nah setelah ini onyong atau gambasnya ini matang, kemudian aku masukkan telur yang udah aku orak-arik di awal tadi. Dan masukkan juga daun bawangnya. Tadi bagian yang putihnya udah aku masukkan di awal ya teman-teman, maaf videonya tadi ke-skip. Nah setelah ini aku tadi tambahkan juga sedikit minyak wijen biar aromanya tuh makin mantap ya. Dan ini udah aku icip-icip dan menurutku rasanya udah pas. Kalau udah seperti ini matikan api dan siap untuk disajikan ya. Ini tuh jadinya ternyata banyak banget tadi, padahal aku cuma gunakan 1 keping miso ya, tapi nggak apa-apa. Ini aku akan taruh ke dalam mangkok seperti ini ya teman-teman. Kuahnya juga, karena aku pecinta pedas, jadi ini aku tambahkan sedikit chili oil. Kalau kalian nggak suka untuk chili oilnya kalian skip ya. Ini tuh enak banget kalau ditambah chili oil, itu ada rasa gurih-gurihnya, pedasnya juga ada dikit.
Siapkan 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Kemudian ini aku akan iris tipis-tipis kayak gini aja ya teman-teman untuk perbumbuannya. Di sini aku akan bikin untuk 2 atau 3 porsi aja, jadi aku bikinnya nggak banyak. Buat kalian yang mau bikin itu kalian sesuaikan porsinya aja ya teman-teman, jadi bumbunya bisa kalian tambahin sendiri. Untuk bawang putihnya juga sama, aku iris tipis-tipis kayak bawang merah tadi. Kemudian sisihkan ya. Untuk lapis siamnya aku gunakan separuh aja ya teman-teman, karena kebetulan aku belinya itu agak besar, jadi kalau aku masak semua takutnya nggak habis. Ya udah aku kupas, kemudian aku akan potong kurang lebih seperti ini ya teman-teman, jangan terlalu gede dan jangan terlalu kecil juga. Lanjut untuk kacang panjangnya, ini aku gunakan 3 lonjor aja ya, kemudian aku akan potong agak panjang kurang lebih seperti ini. Ini tadi udah aku cuci bersih ya teman-teman, jadi tinggal dipotong-potong aja, kemudian aku sisihkan. Lanjut untuk jagung manisnya, di sini aku gunakan 1 buah jagung manis, kemudian aku akan potong kayak gini. Karena ini agak keras, jadi kalian harus hati-hati ya kalau motong jagung manisnya. Untuk sayur asemnya kali ini aku akan gunakan bumbu instan aja ya teman-teman. Kalau kalian mau bikin sendiri juga boleh. Kemudian ini aku tambahkan juga 1 buah terong. Kemudian aku akan potong-potong. Setelah dipotong kayak gini aku akan rendam menggunakan air, kemudian aku tambah garam biar warnanya itu tidak berubah jadi hitam ya. Udah aku siapkan air, kemudian aku masukkan lengkuas, kemudian aku masukkan juga irisan bawang merah, bawang putih, terus ini ada 2 lembar daun salam. Kemudian aku masukkan kacang tanah. Ini harus dimasukkan lebih awal ya, karena matangnya lebih lama. Kemudian aku masukkan jagung manisnya juga. Oke, ini tunggu sampai mendidih ya. Tidak lupa juga aku akan tutup biar cepat matang. Oke, ini udah setengah matang untuk jagung dan kacangnya, kacang tanahnya. Lanjut aku akan masukkan kacang panjang serta labu siamnya. Ini matangnya lebih cepat ya teman-teman. Aku tutup lagi biar cepat empuk. Nah, ini udah empuk. Ini aku tambahkan terong. Untuk terongnya aku masak sekitar 1 menit aja, udah matang nanti. Jangan lupa ditutup ya teman-teman biar cepat empuk. Oke, ini terakhir aku akan masukkan cabenya. Ini untuk pewarna aja ya teman-teman, karena aku gunakan cabai besar, ini tuh nggak pedes. Kalau kalian nggak suka bisa di skip aja untuk cabenya. Kemudian aku tinggal masukkan aja bumbu instannya. Aduk-aduk biar semua bumbunya tuh meresap ya. Kemudian ini aku masukkan rendaman dari asam jawa, karena kebetulan di sini aku menggunakan asam yang agak kering itu, jadi perlu direndam terlebih dulu ya teman-teman. Tapi kalau kalian menggunakan asam yang masih fresh, kalian bisa gunakan langsung cemplungkan aja ya. Oke, kalau udah kayak gini jangan lupa dikoreksi rasa ya, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum, kalian tinggal tambahkan aja. Ini aku icip-icip kacang tanahnya udah empuk apa belum, ternyata udah ya. Oke, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Sayur asem bumbu racik instan pun siap untuk disajikan ya.
Ini tuh seger banget dan pas banget dinikmati, apalagi sekarang dia lagi musim panas seperti ini ya teman-teman. Dan cara bikinnya gampang banget. Ini aku udah siapkan satu lonjor daun bawang, kemudian aku akan iris-iris. Ini aku pisahkan antara bagian yang putih dan bagian yang hijaunya ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Lanjut, untuk bagian yang hijaunya juga sama, aku akan iris-iris dan sisihkan. Kemudian ini aku akan iris juga 2 siung bawang putih, kemudian aku iris dan dicincang kasar kayak gini ya teman-teman. Setelah itu sisihkan. Di sini aku gunakan satu papan tahu ukuran yang agak besar ya. Kemudian ini aku akan potong menjadi beberapa bagian. Di sini aku masaknya untuk 2 porsi ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau banyak, kalian tinggal tambahkan aja. Kemudian sisihkan ya. Ini aku siapkan sedikit minyak goreng ya, ini untuk menumis bawang putihnya. Ini aku akan tumis bawang putihnya sampai warnanya itu agak sedikit kecoklatan ya, biar aroma gurihnya itu keluar. Oke, setelah seperti ini, kemudian aku akan tambahkan air. Ini aku tambahkan air kira-kira 1 gelas ini ya teman-teman. Aku nggak tahu, nggak aku takar tadi berapa mili, ini aku kira-kira aja. Kemudian masukkan garam, kaldu jamur, serta lada bubuk. Kemudian masukkan juga tahu putihnya. Di sini aku gunakan tahu putih biasa ya, tapi kalau kalian mau gunakan tahu sutra juga boleh. Kemudian aku akan tutup, tunggu sampai airnya mendidih ya. Oke, setelah mendidih seperti ini, kemudian tinggal aku masukkan batang daun bawang yang bagian putihnya. Aduk-aduk sebentar. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya udah pas, nanti tinggal kalian masak sebentar lagi aja. Oke, ini udah mendidih sempurna. Setelah seperti ini, kemudian yang terakhir aku akan masukkan daun bawang yang bagian hijaunya. Karena ini aku rasa tadi udah pas rasanya, jadi setelah ini matikan api dan siap untuk disajikan ya. Oh ya, biar aromanya tambah enak, ini aku tambahkan sedikit aja minyak wijen. Tapi kalau kalian nggak suka untuk minyak wijennya, bisa kalian skip ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Sup tahu ala aku pun siap untuk disajikan. Ini tuh seger banget, apalagi sekarang ini lagi musim panas ya teman-teman, jadi cocok banget makan makanan yang berkuah seperti ini. Di sini aku udah menyediakan satu buah onyong, atau kalian bisa menyebutnya dengan gambas ya teman-teman. Ini aku akan kupas terlebih dulu. Kalau di tempatku tuh ada 2 macam ya untuk onyong atau gambas ini. Yang satunya tuh agak panjang, yang satunya tuh kayak gini. Aku nggak tahu apakah di tempat kalian tuh namanya sama apa enggak ya teman-teman. Kalian silahkan komen di bawah. Nah, kemudian ini aku akan potong
karena ini ukurannya tuh lumayan besar dan lebar, jadi ini aku potong lagi ya teman-teman, kira-kira menjadi biar lebih kecil lagi ya. Ini aku akan potong menjadi dua bagian lagi. Untuk yang ini sama ya, ulangi sampai semuanya selesai. Kemudian ini aku siapkan satu lenjer daun bawang, kemudian aku pisahkan bagian yang putih dan bagian yang hijaunya ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Lanjut, ini untuk wortelnya udah aku kupas ya teman-teman, karena ini ukurannya agak besar, jadi aku akan iris tipis, lalu nanti aku akan belah lagi menjadi dua bagian ya. Nah, untuk bawang merah, bawang putih ini aku akan tambahkan sedikit garam, kemudian aku akan tambahkan juga merica. Kemudian aku akan haluskan. Ini aku ulek aja ya teman-teman, tapi kalau kalian mau dicoper juga gak apa-apa. Aku akan ulek sampai ini bumbunya itu agak halus, jangan terlalu halus banget ya, sedang aja. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini aku udah siapkan 2 butir telur, kemudian aku akan kocok terlebih dulu ya teman-teman. Di sini untuk supnya aku bikin untuk 3 porsi, jadi agak banyakannya ya. Kemudian ini aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng, masukkan telur, kemudian setelah agak kering baru nanti kalian orak-arik ya untuk telurnya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Tunggu sampai telurnya tuh matang, baru angkat dan tiriskan ya. Lanjut, ini aku tambahkan lagi sedikit minyak goreng, kemudian aku akan tumis bumbu yang udah aku ulek tadi ya teman-teman. Tumis sampai aromanya itu sedikit wangi ya, biar nanti kuahnya itu lebih seger dan gurih aromanya. Kemudian tambahkan air secukupnya ya teman-teman. Ini aku akan tunggu sampai airnya mendidih, karena tadi belum aku tambahkan perbumbuannya. Ini aku tambahkan kaldu jamur, kemudian aku masukkan juga bihunnya, wortel. Kalau kalian suka sayuran, kalian bisa tambahkan sayuran lainnya teman-teman. Kemudian masukkan gambasnya, aduk-aduk. Untuk kuahnya jangan banyak-banyak ya teman-teman, karena gambas itu mengeluarkan air, jadi nanti takutnya kebanyakan. Oke, setelah seperti ini tunggu sampai gambasnya itu matang ya teman-teman. Untuk gambasnya itu cepet banget matangnya, jadi kalian tidak perlu masak lama. Kemudian ini untuk selanjutnya aku masukkan telur yang udah diurak-arik tadi dan batang daun bawang. Setelah seperti ini jangan lupa kalian koreksi rasa ya teman-teman, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum pas, kalian tinggal tambahkan aja ya. Dan yang terakhir ini aku masukkan daun bawang dan tambahkan juga minyak wijen. Nah, setelah seperti ini matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini kuahnya bening dan seger banget, jadi cocok sekali untuk cuaca yang super panas seperti ini teman-teman, pengennya makan yang berkuah dan seger. Di
sini aku mau bikin menu ini untuk 2 porsi aja ya teman-teman, jadi nggak banyak. Untuk tomatnya ini aku gunakan separuh aja, tomat yang merah. Sebenarnya ini harusnya tomat yang bener-bener hijau ya teman-teman, cuman kemarin itu aku sebenarnya belinya itu hijau, cuman sampai rumah itu udah matang kayak gini, karena di tempat saya itu sekarang lagi musim panas banget, jadi wajar kalau sebentar aja udah panas, tapi nggak apa-apa ya, ini masih ada asam-asamnya. Kemudian di sini aku udah sediakan 3 siung bawang merah, kemudian aku akan iris tipis-tipis seperti ini ya. Dan untuk bawang putihnya nanti juga sama, aku akan iris-iris aja. Lanjut, di sini saya sudah sediakan 1 lonjor daun bawang, kemudian aku akan iris ya, pisahkan antara bagian yang putih dan bagian yang hijaunya. Untuk dagingnya, di sini aku gunakan daging sapi ya teman-teman. Ini aku gunakan yang bagian ada lemaknya seperti ini. Kemudian aku akan iris kurang lebih seperti ini ya, biar cepat matang. Karena aku nggak mau masaknya itu terlalu lama ya, kalau terlalu tebal. Kalau kalian mau gunakan bagian iga atau bagian tulang lainnya juga boleh ya, gunakan sesuai selera kalian masing-masing aja. Nah, ini untuk dagingnya aku akan rebus kira-kira 5 menit aja ya, biar menghilangkan kotoran. Nanti kalau udah, aku akan buang airnya dan kemudian diganti yang baru ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk ya. Terus aku akan tutup ya, biar cepat mendidih airnya. Ini airnya udah mendidih seperti ini. Kemudian aku akan masukkan daging sapi yang udah aku rebus sebentar tadi ya teman-teman. Kemudian masukkan lengkuas dan serai. Kemudian ini aku akan tutup ya teman-teman, biar dagingnya itu empuk. Sekarang daging sapinya udah matang ya teman-teman. Tadi udah aku masukkan tomat serta cabenya. Maaf tadi videonya sempat kejeda ya. Kemudian ini aku masukkan bumbu halusnya, ada kaldu, kemudian penyedap serta garam. Kemudian ini aku masukkan juga air asamnya ya. Aduk-aduk. Selanjutnya ini aku akan tumis bawang merah, bawang putih. Ini aku akan tumis sampai agak sedikit kecoklatan ya teman-teman, biar aromanya itu keluar. Oke, setelah seperti ini udah agak matang ya. Aku nggak mau yang terlalu kosong kayak gitu. Kemudian aku akan masukkan ke dalam kuahnya. Kemudian ini aku akan masukkan daun bawang. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman, rasanya udah pas apa belum. Kalau belum, kalian tinggal tambahkan aja ya.
Oh ya, maaf ya teman-teman, aku tadi tuh lupa nggak aku tambahin kecap manis. Ini aku akan tambahkan kira-kira 1 sendok makan kecap manis ya. Kemudian aduk-aduk, setelah itu matikan api dan siap untuk disajikan ya. Dan hasilnya tuh seperti ini teman-teman. Asam-asam daging ala saya pun siap untuk dinikmati ya. Seperti biasa, ini aku akan coba icip-icip. Aku tuh lebih suka kalau makan kuah seperti ini tuh ditambah dengan nasi hangat ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan juga kuah yang agak banyakan. Dan ini untuk cabenya, ini aku akan pecek-pecek kayak gini biar agak sedikit pedes ya supnya, karena menurutku nggak pedes, cuma agak sedikit aja pedesnya. Nah seperti ini, kemudian aduk-aduk ya biar kuahnya itu semua tercampur. Dan ini bismillahirrahmanirrahim, aku akan coba gimana kuahnya. Untuk kuahnya itu seger, gurih, aroma daging sapinya itu kerasa banget teman-teman. Dan untuk daging sapinya aku masaknya nggak begitu ini ya, nggak begitu empuk ya, masih agak sedikit ada teksturnya gitu, tapi menurutku tuh lebih enak seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini resep kalian wajib coba di rumah ya, dijamin kalian bakal ketagihan karena ini jujur enak banget. Oke teman-teman, untuk videoku kali ini sekiranya sampai di sini dulu ya. Kalau kalian ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa juga tonton video aku yang lainnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.